Lu fitness, Digimon lu juga fitness. Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Beberapa waktu yang lalu, kalau misalkan kalian ingat, gue udah upload sebuah poll di instastory gue yang nanyain kalian mau nggak sih buat gue nge-review sebuah fitness tracker yang ada Digimonnya. Nah, hasilnya 100% dari kalian pengen gue buat nge-review si fitness tracker tersebut. Buat kalian yang nggak tahu kapan sih gue bikin poll, make sure kalian buat follow Instagram gue mulai sekarang di @aditoaditya, karena gue bakal upload info-info mengenai video-video terbaru yang bakal gue upload di channel YouTube gue. Oke, as always, sebelum kita masuk ke konten utama dari video ini, gue mau ajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya, supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dan video-video yang bakal gue upload di channel YouTube gue. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke konten utama di video ini, yaitu review dan unboxing dari Vital Bracelet Digital Monster dari Bandai. Oke, seperti biasanya, kalau misalkan kita unboxing atau review di channel Adito Aditya, kita bakal kasih first impression terhadap box dari si gadgetnya tersebut. Kalau misalkan gue lihat secara keseluruhan, boxnya ini terkesan sangat rame. Beda dengan box-box gadget zaman sekarang yang lebih cenderung simple, kayak cuma latar belakangnya putih, terus gambar gadgetnya, namanya udah. Tapi kalau ini benar-benar kayak rame banget. Dia ada namanya di bagian depan, terus ada banyak informasi dalam bahasa Jepang yang gua nggak ngerti. Habis itu tentunya ada gambar dari si fitness trackernya sendiri. Di sini gua kebetulan mendapat kesempatan untuk review yang warna hitam. Jadi dia kalau nggak salah ada dua varian warna, hitam sama hijau stabilo. Nah, gue dapetnya yang hitam. Terus ada lagi info tentang DIM card link. Ini yang digunakan nanti untuk masukin Digimonnya ke dalam si fitness tracker ini. Terus ada info mengenai fitur-fitur, terus ada lagi-lagi info bahasa Jepang yang gue nggak ngerti. Terus ini sangat disayangkan, gue dapat unit yang ini barcode-nya nutupin nama dari si device tersebut. Jadi ini ada tulisannya sebenarnya nih, Vital Bracelet Digital Monster. Cuma yang kelihatan cuma fit sama add Fitet. Fitet Digital Monster, enggak lah, bercanda. Jadi kayak gue mau kopek juga sayang banget. Jadi mohon maaf ya, ini bukan kesalahan gue, ini kesalahan dari manufacturer. Terus ya, bahasa Jepang ini ada tulisan 8, mungkin untuk 8 tahun ke atas, gue nggak yakin. One eternity later. Ya, di bagian kanan ya. Di bagian kanan ada tulisan untuk umur 8 tahun ke atas ya. Ada warning juga, choking hazard, ya siapa juga yang mau nonton fitness tracker kan. Terus di bagian kirinya cuma ada gambar dari fitness trackernya. Habis itu ada si DIM card-nya. DIM card-nya ini yang tadi gue bilang buat masukin si Digimon ke dalam si fitness tracker tersebut. Penasaran? Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi bukanya itu cukup gampang. Dia nggak ada kayak seal yang otentik gitu dari si Bandai. Dia cuma pakai selotip doang di sebelah kanan dan kirinya. Jadi kayak kalian tinggal pakai pisau aja, terus sudah langsung kebuka. Habis itu di dalamnya kalian bisa lihat langsung si device-nya, tapi ketutupan sama instructions manual. Oke, apa aja yang kalian dapat di dalam boxnya? Kalian di sini dapat kabel charger yang masih micro USB. Ya, oke lah ya, micro USB juga sekarang cukup cepat untuk dipakai buat ngecas. Dan kalian dapat instructions manual dalam bahasa Jepang yang lagi-lagi nggak akan gue baca karena gue nggak ngerti. Terus di sini kalian dapat DIM card. Jadi DIM card itu apa? DIM card ini berisi Digimon kalian. Jadi pas setup pertama, ini udah di setup ya. Pas setup pertama kalian harus masukin DIM card ini untuk pindahin Digimon kalian atau telur Digimon kalian ke fitness trackernya untuk kalian training nanti. Habis itu di sini gue dapetnya yang Impulse City. Jadi Impulse City ini kata orang-orang adalah DIM card yang paling common yang disertai di dalam packaging. Habis itu di sini ada satu kartu lagi, namanya Versus Memory. Jadi Versus Memory card ini digunain untuk masukin Digimon kalian yang udah kalian train ke dalam sini, dan kalian bisa bawa ini untuk colokin ke fitness tracker teman kalian untuk berantamin Digimonnya. Kayak gitu. Jadi menurut gue ini sebuah fitur yang beda dari yang lain, kayak gitulah. Terus di sini
kalian langsung bisa lihat nih, kenapa susah banget ya. Nah, kalian langsung bisa lihat si fitness trackernya, si Vital Bracelet-nya dari Bandai. Vital Bracelet Digital Monster. Ini tulisannya DM, jadi kayak kita ngomongnya DM aja ya mulai sekarang. Kalian bisa langsung lihat DM-nya. Terus, gue jujur agak kaget sih pas pertama kali gue buka ini, karena dimensinya tuh tebal banget. Kayak dia sekitar di website itu ditulis 0,75 inch tebalnya, yang merupakan salah satu fitness tracker tertebal yang pernah gue lihat. Dan panjang dari strapnya ini berikut sama device-nya itu sekitar 8 inch. Jadi dia bisa mengakomodasi, ini apa istilahnya? Wrist kebanyakan orang karena dia cukup gede sih. Untuk gue yang wristnya kecil, dia enak banget dipakai. Dia punya strapnya juga elastis dan nggak bikin tangan iritasi atau sakit pas kalian pakai. Habis itu layarnya ini segede kurang lebih Mi Band 4 atau Mi Band 3 lah ya, istilahnya kayak gitu. Dan nggak touchscreen. Layarnya ini nggak touchscreen. Operasi ini gimana? Pakai 2 tombol yang ada di bagian kanan. Yang dimana tombolnya kalau misalkan kalian bisa dengar, ini rattle-nya parah banget. Cuma itu nggak jadi masalah, karena ini bukan sebuah device yang kalian bakal pakai ke mana-mana, kayak ke kantor, atau ngumpul-ngumpul, atau ke sekolah, atau kalian jalan-jalan pakai device ini tuh, menurut gua, kalau gua pribadi gua nggak mau ya, karena ini tebel banget. Tapi biasanya device ini dipakai kalau misalkan lagi fitness, sehingga ya itu nggak jadi masalah. Habis itu di bagian kirinya itu terdapat slot USB tipis gitu yang digunain untuk masukin DIM card-nya sama versus memory tadi. Di bagian kanannya selain 2 tombol tadi ada slot micro USB yang dipakai buat ngecas. Habis itu ini strapnya bisa kalian ganti warna dan udah banyak juga yang jual di online store. Strapnya banyak banget variannya. Cuma yang original ini ada 2 pilihan warna, ada yang hitam sama ada yang hijau stabilo. Di sini gua kebetulan dapet yang hitam. Dan apalagi ya yang harus dibahas? Oh oke. Dia punya sistem buat ngeklapnya itu, buat ngeklip lagi. Buat ngeklipnya itu dia cukup gampang, dia kayak ikat pinggang gitulah, bukan yang kayak jam-jam biasa. Jadi kayak tinggal masukin, terus kalian tinggal klip, terus udah beres, kayak gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke fitur dan point of sales utama dari si Digital Monster ini. Ngebahas tentang fitur, seperti kebanyakan fitness tracker lainnya, Digital Monster ini punya heart rate monitor, punya step counter, dan dia juga punya kayak fitness program yang bisa kalian pakai untuk workout atau untuk exercise. Nah, yang menjadi fitur andalan atau fitur utama dari si Digital Monster ini adalah kalian bisa ngetrain Digimon kalian dengan kalian ngetrain diri kalian sendiri. Misalkan di sini contohnya ada mission-mission yang bisa kalian ambil, dan setelah kalian complete the mission dengan workout, kalian Digimonnya itu bisa naik level, sehingga pada saat kalian berantemin sama Digimon teman kalian, itu chance menangnya lebih gede. Itu dia fitur andalan dari si Digital Monster ini. Selain itu katanya kedepannya bakal ada updatean dari aplikasi yang digunakan untuk konekin si Digital Monster ini ke handphone kalian, yang dimana banyak mission-mission lain yang bisa kalian ambil untuk naikin level dari si Digimon ini lebih cepat. Jadi missionnya itu bakal lebih banyak customization-nya gitulah pas ke depannya. Jadi kita tunggu aja updatean berikutnya. Sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas sih dari fitness tracker ini, karena ya point of sales-nya itu balik lagi yang tadi. Kalian bisa train Digimon kalian dengan kalian train diri kalian sendiri, terus kalian berantemin, menang, happy. Intinya kayak gitu. Dan fitur-fitur lainnya kayak heart rate monitor, terus step counter, menurut gua cukup akurat. Akurasinya itu bisa disamakan dengan Halo Fit yang waktu itu gue sempat review beberapa waktu yang lalu. Kalau misalkan kalian belum nonton, kalian bisa cek linknya di kolom description di bawah. Terus kalau misalkan kita ngomongin tentang notifikasi dan lain-lain, ya base-nya ini sebenarnya bukan smartwatch ya, tapi ya ini adalah sebuah device yang emang menyasar orang-orang yang demen sama Digimon, demen sama Tamagotchi zaman dulu. Jadi target pasar mereka emang sangat spesifik, tapi kalau misalkan emang kalian tertarik buat beli sebagai fitness tracker, ini juga direkomendasiin, karena keren, bentuknya tuh keren, cuma ketebalan aja. Alright, buat kalian yang penasaran gua untuk ngulik lebih lanjut, nanti kalau misalkan updateannya udah keluar, jangan lupa komen di bawah, karena gua akan pantengin terus updateannya,
Dan kalau misalkan udah ada, gue bakal announce di Instagram gue. So make sure kalian juga follow Instagram gue. Oke, paling segitu dulu sih unboxing dan review super singkat tentang si Digital Monster Vital Bracelet, atau kebalik, Vital Bracelet Digital Monster, yang merupakan fitness tracker paling unik di 2021 menurut gue. Anyway, segitu dulu videonya. Kalau misalkan kalian suka sama konten-konten review dadakan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Feel free juga buat komen di bawah, kasih masukan tentang konten-konten apa aja yang kalian suka dan pengen kalian lihat ke depannya di channel Adito Aditya. Jangan lupa juga buat cek video-video lainnya di channel Adito Aditya. Gue udah taruh linknya di description box di bawah. Kalian tinggal klik, nonton, happy. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video. Ini website-nya gini doang, kagak ada informasi apa-apa. Ini manualnya juga bahasa Jepang semua lagi. Mesti manggil bokap gue. Pa!